Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teorema Pythagoras. Perkenalkan, nama saya Widya Irana Ningrum. Ada teman saya Laila Kolida, Herninda Fitri Laili, serta Ginola. Kompetensi dasar pada materi teorema Pythagoras ini adalah 3.8. Memahami teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan berbagai masalah pola bilangan. 4.3. Menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah nyata. 4.5. Menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai masalah. Peta konsep materi teorema Pythagoras terbagi menjadi 3, yaitu triple Pythagoras, segitiga-segitiga khusus yang bercabang menjadi segitiga siku-siku sama kaki, serta segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, serta 90 derajat. Dan ada juga penerapan teorema Pythagoras. Kemudian, kata kunci dari materi ini adalah segitiga siku-siku, hipotenusa, dan triple Pythagoras. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Menemukan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. 2. Mencari dan menghitung dengan cermat panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain telah diketahui. Ketiga, menemukan dan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Yang keempat, menganalisa dan menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan Pythagoras. Sejarah Pythagoras. Pythagoras lahir pada sekitar tahun 582 sebelum Masehi dan meninggal pada sekitar tahun 496 sebelum Masehi. Pythagoras sendiri lahir di Pulau Samos, daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalannya yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, rumus atau penghitungan ajaib ini sudah dikenal 1000 tahun sebelum masa Pythagoras oleh orang-orang Yunani. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras. Karena Pythagoras adalah orang pertama yang membuktikan pengamatan ini secara matematis dengan menggunakan metode aljabar. Kemudian, tahukah kamu manfaat mempelajari teorema Pythagoras? Manfaatnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yaitu menghitung jarak terdekat dari tempat yang akan kita tuju, memilih panjang tangga untuk mengambil buku di rak yang paling atas, dan masih banyak yang lain. Lalu, mari kita periksa tentang kebenaran dari teorema Pythagoras. Kita bisa membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku adalah dalam kurung A ditambah B kuadrat atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Luas setiap segitiga adalah setengah kali A kali B, sehingga jumlah luas keempat segitiga 2AB. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah dalam kurung A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Demikian luas persegi dari sisi hipotenusa adalah C kuadrat dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kuadrat dan akar kuadrat bilangan. Kuadrat ini memiliki keterikatan dengan teorema Pythagoras. Oleh karena itu, kalian harus mampu mengerjakan, menghitung, serta menghafalkan kuadrat dan akar kuadrat bilangan. Kuadrat bilangan memiliki rumus umum A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan sebanyak N. Dan akar kuadrat yaitu kebalikan dari kuadrat itu sendiri. Contoh, 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4.
akar 4 sama dengan 2. Triple Pythagoras. Untuk bisa menyelesaikan teorema Pythagoras, maka akan dibutuhkan triple Pythagoras. Selain menjadi ciri khas segitiga siku-siku, triple Pythagoras juga menjadi alat bantu untuk mempermudah dalam penyelesaian teorema Pythagoras. Normalnya, jika dua panjang sisi segitiga siku-siku diketahui, maka sisi lainnya dapat dihitung menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ketiga bilangan dalam triple Pythagoras akan menyatakan sisi miring, sisi depan, dan sisi apit pada segitiga siku-siku. Misal, A lebih dari B lebih dari C dengan A, B, dan C adalah bilangan asli dan berlaku persamaan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka A, B, dan C merupakan triple Pythagoras. Jika P, Q, dan R adalah triple Pythagoras, A sama dengan N dan B sama dengan N-1, maka P sama dengan A kuadrat min B kuadrat, Q sama dengan 2 kali A kali B, R sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Lihatlah contoh tabel triple Pythagoras di layar. Kebalikan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC, jika C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kebalikan dari teorema Pythagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Kemudian ada dikenal segitiga khusus yang syaratnya untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di sisi C. Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di sisi C. Contohnya, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah jenis segitiga tersebut? Jawabnya, misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C 38 cm. Jadi C kuadrat sama dengan 38 kuadrat sama dengan 1444. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikali 25 kuadrat sama dengan 914. Karena C kuadrat bukan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti dipastikan bukan segitiga siku-siku. Dan C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Contohnya, perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku segitiga KLM dengan panjang KL sama dengan 8 dan sudut KLM sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang LM. Jawabnya, LM dibandingkan KL sama dengan 1 banding akar 2 dan 8 dibanding LM sama dengan 1 dibanding akar 2. LM dibanding 1 sama dengan 8 kali akar 2, yaitu LM sama dengan 8 akar 2. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki adalah 1 banding 1 banding akar 2. Menemukan perbandingan panjang sisi segitiga bersudut 30, 60, dan 90.
Contohnya, gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR 8 cm dan sudut Q 6 cm. Tentukan A panjang PQ, B panjang PR. Jawabnya A. QR dibanding PQ sama dengan 2 banding 1. 8 banding PQ sama dengan 2 banding 1. 2 PQ sama dengan 8. PQ sama dengan 4. Yang B, PR banding QR sama dengan akar 3 banding 2. PR banding 8 sama dengan akar 3 banding 2. 2 PR sama dengan 8 akar 3. PR sama dengan 4 akar 3. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki adalah akar 3 banding 1 banding 2. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.